Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Agnes, di YouTube channel aku. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai analisa biomekanika olahraga, studi kasus running analysis. Nah, di sini subjeknya itu adalah saya sendiri, di mana kegiatannya atau tesnya dilakukan di dalam ruangan tertutup maupun terbuka. Oke, baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama itu ada langkah kaki atau foot strike and overstride. Nih, mari kita lihat yang bagian indoor dahulu ya. Nah, di sini kondisinya itu langkah saya itu terlalu panjang atau bisa dikatakan overstride, di mana itu kisaran 16,5 derajat. Yang artinya mencapai keluar batas ideal. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu karena kaki mendarat terlalu jauh di depan tubuh, beban lebih berat ditanggung betis dan tendon. Hal ini pun membuat transisi ke dorongan berikutnya jadi lebih lambat dan energi pun cepat habis. Ini bisa kita lihat dari gambar ini ya, video ini. Kakinya itu, bebannya itu berada di bagian ini, betisnya. Nah, bagaimana sih cara perbaikannya? Latihan kontrol langkah dengan fokus agar kaki pun mendarat lebih dekat ke pusat tubuh. Bisa dibantu dengan latihan cadence atau irama langkah supaya langkah lebih pendek tapi tetap cepat. Baik, ini kita lanjut pada bagian outdoor-nya. Nah, di dalam outdoor ini kondisi langkahnya itu cukup baik daripada yang di indoor tadi. Bisa dikatakan overstride 4,9 derajat dan masih dalam batas ideal ya teman-teman. Lalu apa sih dampaknya? Posisi kaki lebih efisien, beban tidak terlalu berat ke betis sehingga tenaga bisa lebih awet. Namun, tubuh sedikit condong ke belakang saat mendarat membuat transisi ke dorongan pun agak lambat. Nah, bagaimana sih cara perbaikannya itu? Fokus agar tubuh pun tetap sedikit maju ke depan sehingga dorongan lebih cepat dan juga efisien. Nah, ini kita lanjut pada bagian posisi badan atau torso. Nah, pada bagian ini, di bagian indoor dahulu ya, kondisinya itu sudah cukup baik, dalam batas ideal. Nah, dampaknya apa? Posturnya tegak, membantu menjaga keseimbangan, dan membuat otot inti atau core bekerja dengan stabil. Posisi ini juga mengurangi rasiko beban berlebih ke punggung bawah. Nah, bagaimana sih cara perbaikannya? Tetap jaga core aktif, bayangkan tubuh seperti menara lurus. Hindari torso terlalu maju atau mundur agar distribusi beban tetap seimbang. Nah, ini tuh harus diperbaikin, jangan terlalu condong ke depan. Oke, kita lanjut pada bagian yang outdoor. Di sini kondisinya itu torsonya agak terlalu maju ya, berbeda dengan ini yang di indoor tadi, melewati batas ideal. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya ini beban lebih banyak ke punggung. Ini kita lihat ini. Nah, punggung bawah dan leher bisa bikin cepat ke. Nah, selain itu, pusat gravitasi bergeser ke depan sehingga kaki pun bekerja lebih keras. Nah, bagaimana sih cara perbaikannya? Kita bayangkan ada tali menarik dada ke depan, jaga torso tetap tegak agar beban pun lebih seimbang. Seperti itu. Lalu kita lanjut pada slide yang selanjutnya. Sekarang bagian gerakan tangannya. Nah, pada indoor kondisinya sudah pas 77 derajat, nah dalam batas ideal. Dampaknya itu gerakan tangan yang efisien membantu menjaga ritme dan stabilitas tubuh. Tidak ada energi yang terbuang karena ayunan berlebihan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Oke. Bagaimana sih perbaikannya supaya lebih baik lagi seperti itu kan? Nah, kita hanya perlu mempertahankan gerakan ini. Fokus agar ayunan tetap natural, jangan terlalu membuka siku atau mendorong ke belakang karena bisa mengganggu koordinasi. Oke, kita lanjutkan pada bagian outdoor. Nah, di sini kondisi sudut lengan terlalu terbuka. Ini 87 derajat. Nah, keluar batas ideal. Tadi itu bagian indoor lebih better. Nah, dampaknya apa sih? Ayunan tangan jadi boros tenaga, koordinasi dengan kaki pun jadi terganggu. Bagaimana sih cara perbaikannya? Nah, kita sebaiknya bisa mengurangi ayunan ke belakang, jaga gerakan tetap natural dengan sudut lebih kecil lagi. Oke, sekarang pada bagian lutut depan.
ini perhatiin ya teman-teman, bagian ini, lutut depannya ini. Nah, kondisinya ini sudah bagus, bisa terhitung 151 derajat dan dikatakan posisinya sudah ideal. Apa sih dampaknya? Dampaknya, posisi lutut depan yang ideal membuat langkah lebih efisien, tenaga tersalurkan dengan baik, dan resiko cedera pun berkurang. Bagaimana sih cara perbaikannya? Ini hanya perlu kita terus latihan konsisten, posisi lututnya depan dengan drill sederhana seperti high knees agar gerakannya tetap terjaga. Seperti ini. Nah, oke. Kita lanjut pada bagian yang outdoor. Kondisinya ini sudah bagus untuk lutut depannya. Kisaran 155 derajat. Ideal ya. Nah, dampaknya posisi lutut depan mendukung efisiensi langkah, tenaga tersalurkan dengan baik. Bagaimana sih cara perbaikannya? Nah, pertahankan saja posisi ini dengan latihan konsistensi, misalnya drill high knees. Nah, dari lutut depan ini bisa kita ketahui bahwa bagian lutut depannya, bagian indoor maupun outdoor, sudah dikategorikan dalam kategori ideal. Kita lanjut pada slide berikutnya, bagian lutut belakang. Nah, di sini bagian indoor, kondisinya terlalu terbuka. Terhitung 114 derajat, ini termasuk keluar batas. Apa sih dampaknya? Ayunan kaki belakang yang terlalu terbuka membatasi gerakan pinggul kita yang membuat tenaga pun menjadi boros dan mempercepat rasa lelah. Nah, gimana sih cara memperbaikinya? Nah, cara memperbaikinya itu kita perlu latihan sprint pendek, mobilitas pinggul, serta proprioception atau latihan keseimbangan. Nah, ini bisa membantu memperbaiki ayunan kaki kita yang di bagian belakang agar lebih dinamis lagi. Oke? Kita lanjut pada bagian yang outdoor. Nah, di sini kondisinya masih agak terbuka, 103 derajat, hampir sama dengan indoor tadi, mendekati batas tapi belum ideal. Apa sih dampaknya? Ayunan kaki ini, ayunan kaki belakang kurang dinamis, tenaga boros, dan bisa bikin cepat lelah. Nah, perbaikannya itu bagaimana? Kita perlu latihan sprint pendek dan mobilitas pinggul akan membantu memperbaiki ayunan kaki bagian belakang. Seperti itu. Nah, bagian ini. Oke, lanjut pada bagian posisi kepala. Nah, di sini bagian indoor. Kondisi kepala terlalu nunduk. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, saya terlalu menunduk di sini. Nah, ini bisa dikategorikan minus 16 derajat di bawah batas ideal. Seharusnya posisinya tidak terlalu menunduk. Dampaknya apa? Pandangan ke bawah membuat postur kita bungkuk. Pernapasan jadi kurang lega dan koordinasi tangan kaki bisa terganggu. Nah, gimana sih caranya biar kita lebih bagus lagi melakukannya? Caranya itu angkat pandangan sedikit ke depan, sejajarkan kepala dengan tulang belakangnya, fokus pada titik di horizon agar posisi kepala tetap netral. Seperti itu. Kita lanjut pada bagian yang outdoor. Di sini kondisi kepalanya terlalu mendongak. Nah, ini salah ya teman-teman. Sama dengan indoor tadi. Berarti sebenarnya itu kita nggak boleh terlalu mendongak ataupun tidak boleh terlalu menunduk. Oke, ini keluar dari batas ideal. Dampaknya apa? Leher pun cepat tegang, pernapasan kita terganggu, dan koordinasi tubuh bisa berkurang. Bagaimana sih cara perbaikannya? Arahkan pandangan ke depan sejajar horizon. Jangan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Oke. Ini posisi yang salah, teman-teman. Kita harus bisa sejajarkan dengan kepala dengan tulang belakang. Oke. Next. Nah, dari beberapa analisis gerakan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa di indoor kelebihannya itu torsonya stabil, gerakan tangannya sudah bagus, lutut depannya ideal, namun mempunyai kekurangan juga. Apa sih kekurangannya? Langkahnya itu terlalu panjang, lutut belakangnya terlalu terbuka, dan kepalanya terlalu nunduk, maupun begitu juga nanti untuk outdoornya. Terus untuk latihan korektif ya, biar lebih baik lagi ngelakuinnya, kita itu bisa ngelakuin sprint pendek untuk melatih dinamikanya.
latihan mobilitas pinggul, kontrol langkah agar tidak overstride, serta latihan postur kepala supaya pandangan tetap netral. Lalu gimana sih untuk kesimpulan bagian outdoor? Kelebihannya itu ada di bagian langkah kaki yang mendekati ideal, lutut depannya sudah bagus. Dan kekurangannya itu torsonya itu terlalu maju tadi ya. Tangannya terlalu terbuka juga, yang ayunan tangannya. Lutut belakangnya masih kurang dinamis dan kepalanya terlalu mendongak. Nah, latihan korektif yang bisa kita lakukan yaitu latihan sprint pendek seperti untuk di bagian indoor tadi, dan mobilitas pinggul, kontrol torso agar tegak, ayunan tangannya lebih kecil, serta latihan postur kepala supaya pandangannya tetap netral. Oke, baik. Sekian hasil pemaparan dari analisis gerakan yang saya lakukan di bagian indoor maupun outdoor. Saya ucapkan terima kasih.